Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara upload dokumen pengakuan angka kredit dosen pada aplikasi Sijali 3. Untuk situsnya atau URL-nya yaitu sijali-lldikti3.kemdikbud.go.id, dan username dan password yang digunakan yaitu NIDN. Adapun dokumen yang harus disiapkan sebelum Bapak Ibu mengisi aplikasi Sijali, yaitu yang pertama adalah ijazah dan transkrip S1, S2, dan S3. Ini disesuaikan dengan pendidikan Bapak Ibu. Apabila belum S3 ya sampai S2. Kemudian file tesis atau disertasi disesuaikan dengan ijazah yang terakhir. Jadi apabila ijazah terakhirnya S3 ya bisa disertasi saja yang diupload. Kemudian bidang A atau bidang pendidikan ini merupakan kita mengklaim ijazah kita. Nanti akan saya contohkan. Kemudian bidang B ini adalah pengajaran. Pengajaran di sini dokumen yang harus disiapkan yaitu surat tugas mengajar dan buktinya. Bukti di sini ada kehadiran dosen, mahasiswa, dan nilai. Kemudian apabila Bapak Ibu bertugas sebagai pembimbing atau penguji, itu bisa melampirkan surat tugas membimbing dan buktinya, cover, abstrak, dan lembar pengesahan. Kemudian begitu juga dengan penguji, yaitu surat tugas penguji dan buktinya. Apabila Bapak Ibu menduduki pimpinan fakultas maupun universitas, itu bisa mengupload surat pengangkatan. Ini di bidang B. Kemudian apabila ada pelatihan kompetensi yang pernah diikuti juga bisa diupload di sini. Nah, ini bukti dokumennya yaitu sertifikat. Kemudian bidang C yaitu penelitian. Penelitian di sini adalah publikasi karya ilmiah yang Bapak Ibu punya. Bisa berupa buku, jurnal internasional bereputasi atau internasional, nasional akreditasi atau proceeding nasional, laporan penelitian yang stimulus atau haki. Ini dokumen yang harus ada yaitu dokumen file laporan, atau misalkan haki itu sertifikat, dan kalau buku ya bukunya, kalau jurnal ya berarti file jurnalnya. Kemudian bidang D, pengabdian masyarakat. Dokumen yang diupload yaitu surat tugas dan bukti kinerja, laporan pengabdian atau sertifikat. Kemudian bidang E yaitu penunjang. Kegiatan sebagai panitia atau pertemuan ilmiah, atau juga di sini bisa profesi. Dokumen yang diupload yaitu adalah surat tugas yang sebagai panitia atau sertifikat pada pertemuan ilmiah. Bisa disesuaikan dengan buktinya, bukti dari kegiatan. Kemudian dokumen yang diupload merupakan dokumen setelah TMT jabatan fungsional terakhir atau TMT pengangkatan pertama sebagai dosen. Jadi ini TMT jabatan fungsional terakhir ini merupakan misalkan Bapak Ibu terakhir asisten ahli tahun 2020. Berarti dokumen yang harus diupload yaitu setelah tanggal TMT asisten ahli tersebut, misalkan 2020 sampai 31 Desember 2022. Ini merupakan dokumen yang harus diupload pada pengakuan angka kredit ini. Atau apabila Bapak Ibu yang sebagai dosen baru dan belum mempunyai jabatan fungsional, itu bisa dokumen yang digunakan yaitu TMT pengangkatan sebagai dosen. Jadi dari pertama mempunyai NIDN sampai 31 Desember 2022. Sekarang langsung ke Sijali. Ini merupakan tampilan Sijali. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan NIDN dan NIDN, user dan passwordnya NIDN, dan klik masuk. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa masuk ke menu PAK. Kemudian di sini ada tombol detail. Nah, bisa diklik. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada data dasar, mata kuliah, riwayat pendidikan, bidang A, B, C, D, E, dan persyaratan, resume, dan log.
Nah, ini pada data dasar ini merupakan data yang diambil dari PDDikti dan Sister. Untuk langkah awal kita sinkronisasi data dasar dosen. Setelah sinkronisasi, kita pilih ke paling bawah, yaitu jenjang pendidikan pada Jafung dengan TMT maksimal 31 Desember 2022. Nah, ini pilih jenjang pendidikan pada pengajuan Jafung. Ini yang sebagai contoh yaitu lektor kepala 550. Di sini pada pengajuan ini itu sudah menggunakan ijazah S3. Berarti di sini gunakan ijazah S3. Apabila Bapak Ibu misalkan lektor dan menggunakan ijazah S2 dan S3-nya belum digunakan, ini bisa pilih S2. Kemudian klik update. Kemudian sekarang ke menu mata kuliah. Mata kuliah di sini kita lakukan sinkronisasi data pengajaran. Data diambil dari PDDikti. Ini bisa dilihat, ini merupakan riwayat pengajaran dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan juga kita lakukan sinkronisasi data, dan ini juga diambil dari PDDikti. Nah, di sini kan muncul S1, S2, S3. Nah, di sini untuk S2 ada upload file tesis. S3 juga ada upload file disertasi. Nah, ini pilih yang ijazah terakhir saja. Dan ada satu tambahan, apabila Bapak Ibu berasal dari universitas di luar negeri. Nah, di sini juga harus diupload SK penyetaraan. Kemudian bidang A. Bidang A di sini merupakan unsur pendidikan. Nah, di sini karena di sini ijazah S3, maka kita klaim di S3. Klik tambah. Nah, ini ilmu manajemen Universitas Brawijaya, klik simpan. Nah, di sini nilainya 0. Kenapa 0? Karena ijazah S3-nya sudah digunakan pada saat lektor kepala. Apabila belum digunakan, maka di sini akan menyesuaikan nilainya. Setelah itu kita masuk ke bidang B, pengajaran. Untuk pengajaran, kita pilih menu yang pelaksanaan pendidikan. Poin A, melaksanakan perkuliahan. Kemudian poin 1 yaitu melaksanakan perkuliahan. Nah, ini di sini kita upload pengajaran setiap semester. Kemudian klik tambah. Di sini kita pilih semester berapa yang akan kita tambah, misalkan 2020 genap. Nah, di sini akan otomatis muncul mata kuliah. Kemudian ini tanggal SK disesuaikan dengan tanggal surat tugas. Misalkan tanggal 2020 Februari. Nah, ini misalkan tanggal 3. Nah, di sini upload dokumennya. Saya upload. Kemudian di sini jumlah kelas ini merupakan jumlah kelas yang Bapak Ibu ajar. Misalkan ekonomi industri hanya satu kelas, bisa diklik satu kelas. Dan misalkan ini kolokium, nah ternyata Bapak Ibu tidak ngajar, ini bisa diisi 0 saja. Gitu. Dan seterusnya ke bawah. Kemudian di sini adalah ada bukti pengajaran. Di sini bisa diupload file. Dokumen yang sudah dijadikan satu antara daftar hadir mahasiswa, daftar hadir dosen, dan nilai, ini bisa diupload di sini. Kemudian setelah itu klik save, simpan. Begitu seterusnya sampai semester sebelum Desember 2022. Kemudian ada juga untuk misalkan Bapak Ibu membimbing KKN, itu juga bisa dimasukkan. Di sini juga sama caranya, tambah. Ini kegiatannya, misalkan membimbing sebagai pembimbing praktek kerja nyata.
Di sini semester berapa, misalkan Gasal tahun 2020. Ini tanggal pelaksanaan misalkan 2 Januari. Sini satuannya adalah surat tugas misalkan gitu. Nah, ini dokumennya, misalkan kita ini pilih save. Nah, ini udah masuk. Ini contoh untuk membimbing KKL atau PK, praktek kerja nyata. Kemudian untuk berikutnya yaitu sebagai pembimbing. Di sini ada pembimbing utama dan pembimbing pembantu, dan di sini juga dipisahkan untuk kolom disertasi, tesis, dan skripsi. Kita ambil contoh yang pembimbing skripsi. Ini bisa klik tambah. Kemudian uraian kegiatan, misalkan sebagai pembimbing skripsi tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil. Nah, ini misalkan ini Gasal tahun 2020. Ini tanggal penugasan misalkan 2020. Misalkan ini satuan hasil adalah kan surat tugas dan bukti kinerja. Nah, sini mahasiswa, dan untuk mahasiswa skripsi itu maksimal 8. Ini dimasukkan NIM misalkan 1 2 3. Nama mahasiswa. Nah, apabila ada mahasiswa lainnya bisa ditambah data. Kan 5 6 7 8. Nah, ini setelah itu klik. Nah, ini udah berhasil ditambahkan. Kemudian di sini ada upload surat tugas sebagai pembimbing dan bukti kinerja, yaitu yang tadi cover, abstrak, lembar pengesahan. Nah, ini semua mahasiswa dijadikan satu untuk bukti kinerja dan surat tugasnya. Gitu. Kemudian untuk penguji, ketua penguji dan anggota penguji juga sama seperti membimbing. Cara inputnya, nanti dokumennya sama juga untuk buktinya. Kemudian di sini apabila Bapak Ibu ada bahan ajar, ini bisa ditambahkan. Klik tambah. Ini judul bukunya misalkan ekonomi. Jumlah penulisnya misalkan 2, penulis ke 1, tahun dasar akademik misalkan 21. Sini tanggalnya, tanggal buku. Nah, ini bisa tanggal 2, buku hasil misalkan buku ajar. ISBN-nya misalkan ini, link repository. Ini nanti bisa misalkan ini filenya diupload. Nah, nanti akan tersimpan seperti ini misalkan. Kemudian ada lagi, kan ini adalah menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. Di sini ada rektor, pembantu rektor, atau ketua jurusan, dekan. Ini ketua jurusan, sekretaris jurusan. Ini ketua jurusan. Bisa disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu di universitas dengan mengupload SK. Sekarang ini klik tambah. Kemudian di sini bisa diuraikan sebagai ketua jurusan manajemen gitu. Misalkan sebagai contoh ini semester Gasal tahun 2020, tanggal SK. Nah, ini tanggal SK penugasan misalkan
ditugaskan pada bulan Februari, tanggal 4, satuan hasil SK rektor nomor misalkan tahun 2020. Nah, ini upload SK-nya begitu. Kemudian ini ada kompetensi. Nah, bisa di sini diupload misalkan lamanya 31 sampai 80 jam misalkan. Ini bisa diklik tambah. Nah, ini nama kompetensinya apa, semesternya ganjil atau genap, kemudian tahun dasar akademiknya berapa, ini satuan hasilnya, misalkan sertifikat. Nah, ini sertifikatnya diupload di sini. Kemudian masuk ke bidang C. Bidang C di sini merupakan penelitian yang dapat diambil dari data Sister. Apabila Bapak Ibu sudah mengupload di Sister, bisa klik sinkron data publikasi karya Sister. Kemudian nanti untuk isiannya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan publikasi Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya monograf, bisa klik monograf di sini, kemudian klik tambah. Nah, ini pilih datanya yang dari Sister. Misalkan ternyata buku yang monograf itu yang ini misalkan. Nah, ini bisa tahun dasarnya tahun berapa, kan tahun 2021 2022, jumlah penulis misalkan 1, terus ke 1, angka kredit. Nah, di sini ada angka kredit maksimal. Apabila Bapak Ibu tunggal itu nilainya 20. Kemudian apabila Bapak Ibu sebagai penulis pertama dari 2 penulis, maka nilai di sini adalah 60% dari nilai maksimal ini. Jadi 60%-nya kan 12. Gitu. Kemudian apabila di sini jumlah penulisnya misalkan 3, Bapak Ibu penulis ketiga. Nah, ini nilainya karena sebagai anggota itu nilainya 40% dari 20. Jadi kan 8. 8 ini dibagi jumlah anggota di luar ketua, berarti anggotanya kan 2. Nah, 8 dibagi 2 jadi 4. Kemudian ini satuan hasilnya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Misalkan ini jurnal nasional ya, atau book chapter ya sini buku monograf bisa sesuaikan gini. Kemudian ISBN-nya misalkan sebagai contoh, ini judulnya, kemudian ini link publikasinya misalkan. Nanti untuk link publikasi bisa dibantu sama BSDM untuk dibuatkan link. Kemudian ini berkas upload, Bapak Ibu bisa memilih bukunya untuk diupload. Tuh. Nah, ini berhasil ditambahkan. Untuk jurnal juga sama, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan karya ilmiah yang Bapak Ibu punya. Misalkan Bapak Ibu punya Sinta 2, bisa ditambahkan di Sinta 2. Atau misalkan akreditasi Sinta 5, yang Bapak Ibu bisa tambahkan. Akan tetapi untuk jurnal internasional itu ada namanya link Turnitin. Kita coba. Nah, ini untuk contoh internasional. Misalkan kita kasih contoh ini. Nah, ini tahun dasar akademiknya misalkan Gasal tahun 2021. Jumlah penulis 2 dari penulis
Bapak Ibu sebagai penulis misalkan ke 1. Kalau Bapak Ibu sebagai koresponden ini bisa dipilih ya. Kalau tidak ya pilih tidak. Dijadikan syarat khusus ini bisa tidak juga nggak apa-apa. Kemudian angka kredit ini nilai maksimal 20 karena penulis ke 1, yaitu dikalikan 60%, yaitu nilainya 12. Kemudian di sini ada alamat web jurnal, URL dokumen, similarity. Ini bisa Bapak Ibu sebelum mendapatkan linknya bisa dikasih tanda strip. Dan untuk yang lainnya ini nggak wajib, opsional. Ini juga opsional. Kemudian ini juga opsional. Kemudian Bapak Ibu tinggal upload dokumen. Gitu. Untuk dokumen jangan melebihi 5 MB. Kalau 5 MB pasti akan ditolak. Untuk bidang penelitian nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu, dengan publikasi yang Bapak Ibu punya. Nah, misalkan haki nih Bapak Ibu bisa upload di sini. Kemudian haki ya. Ini proceeding, bisa Bapak Ibu upload di proceeding. Gitu. Kemudian sekarang ke bidang D. Bidang D itu merupakan pengabdian pada masyarakat. Di sini juga datanya dapat diambil dari Sister. Nah, Bapak Ibu bisa klik sinkron data pengabdian Sister. Nah, ini misalkan insidental. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan kegiatannya. Misalkan ada menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan, kemudian memberi latihan penyuluhan. Ini yang terjadwal, ini yang kurang dari 1 semester. Kemudian ada insidental, kemudian ada memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan untuk cara uploadnya, itu semuanya hampir sama. Nah, ini bisa klik tambah, kemudian masuk pilih semester. Sekarang kegiatannya semester gasal, tahun akademiknya 2021. Ini apabila Bapak Ibu ada data yang di Sister, ini bisa diambil digunakan. Tetapi apabila belum ada di Sister, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan urean. Misalkan nah, ini satuan hasilnya, surat tugas dan bukti kinerja, tanggal pelaksanaan misalkan 22 Maret 3 Maret 2022. Nah, klik simpan. Oke, kemudian nih Bapak Ibu harus mengupload surat tugas dan buktinya. Bukti di sini bisa sertifikat atau laporan. Ini semuanya sama, nanti diminta surat tugas dan bukti laporannya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian di sini bidang E. Bidang E itu adalah penunjang. Ini bisa disinkron dan mengambil data dari Sister. Misalkan menjadi panitia pada acara. Nah, ini bisa diupload di sini.
Kemudian ini juga nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Nah, di sini ada berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional, internasional, atau di lingkungan perguruan tinggi sebagai ketua atau anggota. Untuk cara upload dokumen, contohnya ini misalkan semester Gasal tahun 2022. Ini data yang dapat dari Sister. Apabila belum ada, bisa Bapak Ibu bisa tambahkan secara manual di Sijali. Misalkan urean sebagai peserta webinar. Ini tanggalnya misalkan tanggal 5. Satuan hasilnya sertifikat. Bapak Ibu bisa upload dokumen sertifikatnya. Misalkan klik save. Nah, ini kan sudah masuk. Kembali, kemudian di persyaratan, di menu persyaratan ini ada penyesuaian dari LDikti dan belum. Ini nampaknya belum disesuaikan, masih sama seperti usulan JAD. Kemudian setelah semuanya selesai, Bapak Ibu bisa ke Risam. Kemudian di sini ini adalah nilainya, nilai kum yang Bapak Ibu capai setelah Bapak Ibu input. Nah, kemudian apabila ada tanda seperti ini, berarti bidang B, C, D, dan E ini ada dokumen yang diupload sebelum TMT jabatan fungsional, ini misalkan tahun 2021 atau setelah 31 Desember 2022. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek, kemudian nanti dihapus. Maka ini akan hilang. Apabila dokumennya sudah lengkap, Bapak Ibu bisa klik pengajuan usulan baru. Nanti dari review internal akan mereview isian Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi BSDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.